Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Nurtiasari. Saya pengajar di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai norma. Ada yang tahu norma itu apa? Ya, norma itu merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Norma juga memiliki macam-macamnya. Di sini ada 4 macam norma. Yang pertama itu ada norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contohnya, jujur, tidak menyakiti orang lain, dan tidak menyontek. Sanksinya, perasaan tidak tentram, gelisah, dan merasa bersalah. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ramah, menghormati orang yang lebih tua, dan berpakaian sopan. Sanksinya dikucilkan, dicela, dan ditegur. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contohnya, rajin beribadah, mengajak berbuat baik, dan mencegah perbuatan yang buruk. Sanksinya dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oke, baiklah. Kalau tadi kita sudah menjelaskan pengertian norma, macam-macam, dan bagaimana penerapan norma yang diterapkan di masyarakat. Sekarang kita akan membahas mengenai pelanggaran kesepakatannya. Pengertian pelanggaran kesepakatan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, pelanggaran kesepakatan dapat bersifat sengaja atau tidak sengaja, namun tetap memiliki akibat hukum bagi pelaku dan pihak lain. Selanjutnya, Ibu akan mencontohkan pelanggaran yang biasa atau sering dilakukan di kehidupan sehari-hari. Di sini ada melakukan tindakan yang merugikan atau mengganggu pihak lain yang telah bersepakat untuk bekerja sama atau hidup damai. Misalnya mencuri, menipu, menganiaya, menghina, menfitnah, merusak, dan lain-lain. Untuk contoh pelanggaran yang kedua, melanggar aturan atau norma yang berlaku di suatu tempat atau lingkungan, misalnya melanggar lalu lintas, melanggar protokol kesehatan, melanggar etika profesi, melanggar tata tertib sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak. Misalnya, tidak membayar utang tepat waktu, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, dan lain-lain. Kalau tadi kita sudah menjelaskan bagaimana pengertian pelanggaran, contoh pelanggaran, sekarang konsekuensi pelanggaran kesepakatannya.
Untuk konsekuensi pelanggaran kesepakatan itu ada dua, satu konsekuensi hukum dan dua konsekuensi sosial. Konsekuensi hukum adalah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh lembaga hukum yang berwenang kepada pelaku pelanggaran kesepakatan. Umumnya, konsekuensi hukum dapat berupa denda, ganti rugi, pembatalan perjanjian, penjara, atau bahkan hukuman mati. Konsekuensi sosial adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran kesepakatan terhadap hubungan sosial antara pelaku dan pihak lain. Dalam praktiknya, konsekuensi sosial dapat berupa hilangnya kepercayaan, kehormatan, reputasi, kredibilitas, atau bahkan persahabatan. Baiklah adik-adik semuanya, sekian materi norma yang dapat Ibu sampaikan. Kita kembali lagi dengan materi-materi pendidikan Pancasila lainnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.